Baik, selamat pagi para pemirsa Mercy Channel di seluruh Indonesia. Semangat pagi. Selamat pagi Pak. Pagi ini kita bersama dengan Bapak Insinyur Manudun Sitinjak, seorang head founder, pemimpin yang luar biasa. Pagi hari ini kita akan membahas Pak, mengapa sih pemain multi level itu kok sering disebut leader gitu Pak? Pemimpin artinya ya? Nah, leader, sering disebut leader. Nah, ini leader gitu kan. Kenapa nggak disebut sales atau marketing eksekutif atau nggak marketing doang gitu kan Pak? Yeah. Mungkin ada jawaban dari Pak Manudun. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Andre. Sangat bagus ya. Ya, memang mungkin bukan hanya Pak Andre, banyak juga orang yang bertanya, ya kan? Kenapa disebut leader? Kenapa disebut pemimpin? Gitu kan ya? Nah, leader itu kan artinya pemimpin. Nah, cuman ya biar lebih keren disebut leader gitu ya. Nah, kenapa nggak disebut sales gitu ya? Nah, para pemain multi level ini kan namanya juga multi level marketing atau marketing berjenjang. Dimana kalau sales itu dia mendapatkan komisi dari hasil penjualannya saja. Sementara kalau pemain multi level dia akan mendapatkan komisi dari orang yang direkrutnya dan juga dari orang yang direkrutnya lagi dan seterusnya. Artinya dia membangun tim, Pak. Berarti dia harus, yang namanya membangun tim, dia harus menjadi seorang pemimpin. Berarti dia harus punya yang namanya kepemimpinan. Dia harus bisa mempengaruhi orang, mengarahkan orang, memimpin orang, ya, sehingga terbentuklah tim yang selanjutnya itu menjadi aset dia sebenarnya. Jadi kalau timnya ini produktif, itulah aset dia. Semakin produktif timnya, maka semakin baiklah produktivitasnya, semakin besar juga nanti komisi maupun bonus-bonusnya maupun income-nya Pak gitu. Jadi memang pada dasarnya dia harus menjadi pemimpin, harus orang yang bisa mempengaruhi, harus menjadi orang yang didengarkan orang lain. Nah, kalau pemimpin nggak ada pengikutnya kan bukan pemimpin Pak, dia hanya jalan-jalan ya. Tapi kalau seorang pemimpin itu karena memang ada pengikutnya gitu Pak, ada followernya, makanya disebut leader gitu Pak, atau pemimpin ya. Ya. Baik, tadi Bapak sempat membahas dari jawab Bapak tadi pemimpin ya. Ya, pemimpin. Pemimpin itu berarti membangun sebuah tim. Tim, ya. Menurut Bapak sendiri apa sih Pak arti atau apa itu arti kepemimpinan? Oke. Pemimpin dan kepemimpinan. Iya. Oke Pak. Jadi seorang pemimpin itu harus punya kepemimpinan. Seorang pemimpin ya bahasa Inggrisnya leader. Kalau kepemimpinan leadership. Artinya kualitas dari seorang pemimpin adalah kepemimpinannya. Ya. Nah, itu apa itu kepemimpinan? Secara sederhana sebenarnya kepemimpinan itu bisa diartikan sebagai pengaruh Pak. Influence. Nah, pengaruh. Nah, jadi bagaimana seseorang mempunyai pengaruh, itulah kepemimpinannya. Semakin besar pengaruhnya, berarti semakin bagus kepemimpinannya. Semakin dia tidak punya pengaruh, maka kepemimpinannya juga semakin lemah. Nah, maka dalam hal ini kepemimpinan itu adalah bagaimana seseorang itu membangun kepemimpinannya, artinya membangun pengaruhnya. Ya, jadi seorang pemimpin itu adalah bagaimana menjadi seorang pribadi yang berpengaruh sebenarnya, Pak. Iya. Berpengaruh. Nah, ini yang kadang-kala sering diartikan orang ya, bahwa orang beranggap bahwa kalau dia sudah pada posisi tertentu, misalnya dia manajer gitu ya, dia sudah otomatis jadi pemimpin. Belum tentu. Orang-orang yang mungkin di bawahnya itu hanya karena di atasan aja. Ya. Belum tentu dia ikut kan gitu kan ya. Tetapi kalau yang namanya kepemimpinan itu dibangun dari mana? Ya itu dibangun karena memang ada pengaruh, karena ada hubungan. Nah, dimulai dari hubungan dulu, ada komunikasi, sehingga nanti ada terbentuk nyambung lah boleh bilang, connecting antara dia dengan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, kalau sudah connecting, maka mulailah dia baru memainkan pengaruhnya, ya kan? Nah,
karena kita nggak ada connect dengan orang, kita ngomong misalnya orang yang kita nggak kenal kan, malah nanti dianggap nggak sopan kan gitu kan. Belum kenal ngomong apa sih ya kan, kita kenalan dulu. Setelah kita kenalan, ada terkaitan, baru kita ngobrol sama dia. Gitu. Kayak tadi pagi sebelum ke sini kan, saya ke sebelah itu, kafe sebelah, ada orang di situ ngopi-ngopi kan, saya kenalkan diri dulu. Ternyata obrolannya asik Pak. Minta nomor HP-nya kan, selanjutnya nanti tinggal saya bangun lagi, saya follow up. Bisa menjadi bisnis, bisa menjadi sahabat gitu Pak. Yang jelas kita bangun dari relasi dulu gitu. Jadi pengaruh itu kuncinya. Pengaruh itu selalu dimulai dari kita membangun hubungan, memberikan perhatian, menghargai orang lain. Nah disitulah kita akan mempunyai pengaruh yang positif. Jadi orang mendengarkan kita bukan karena terpaksa, tetapi memang karena mereka suka dengan kita, gitu Pak. Ya. Lebih kepada nyaman berarti. Yes. Ya. Positif, arti positif. Ya. Kayak ada orang mungkin kepemimpinannya atau cara dia memimpin itu luar biasa sekali. Oke, kadang-kadang membuat orang untuk mungkin dia pindah ke satu divisi lain atau kemana gitu kan, mungkin merasa mungkin nggak seperti dia lagi nanti cara kepemimpinan. Yes, dia merasa nyaman, betul. Setuju, ya. Setuju Pak Andre. Iya, pengaruh, ya. Influence. Kayak pertanyaan selanjutnya Pak, tadi kan sudah apa itu kepemimpinan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak atau seperti apa peran kepemimpinan dalam bisnis multi level ini kan? Okay. Apakah sangat penting, gitu kan Pak, atau penting sekali gitu kan? Yes. Karena tadi Bapak membahas kan beberapa hal yang cukup luar biasa ya. Bagaimana Pak? Iya, pilihannya tidak ada yang dikatakan Pak Andre. Tidak penting, sangat penting. Ini sangat penting sekali Pak Andre. Jadi sangat penting sekali. Kenapa? Jadi sebenarnya tidak hanya dalam bisnis multi level Pak. Perusahaan, organisasi bisa maju karena kepemimpinan. Karena kepemimpinannya. Karena kepemimpinan daripada pemimpinnya gitu ya. Organisasi juga bisa maju karena pemimpinnya. Bahkan misalnya klub sepak bola bisa maju juga karena pemimpinnya. Ya, semua klub olahraga bisa maju karena pemimpinnya. Nah, negara pun bisa maju karena pemimpinnya, Pak. Pemimpinnya sangat menentukan. Nah, bisnis multi level juga sangat ditentukan oleh kepemimpinan. Ya, jadi memang leader tadi yang kata Pak Andre di awal, kenapa disebut leader itu mesti benar-benar dimaknai. Leader dengan manajer itu beda. Kalau manajer dia tinggal atur saja, semua sudah ditentukan, aturannya begini, rule-nya begini, maka semua orang akan ikut. Dia tinggal kontrol saja. Itu manajer. Tapi kalau leader tidak demikian. Tidak hanya melihat aturannya saja, dia akan lebih menghargai apa orang-orangnya. Oh, mungkin di sini ada kurang ini. Mungkin itu bukan fungsi dia, tapi dia lakukan sesuatu untuk bisa membuat itu berjalan dengan baik. Nah, oke. Nah, bagaimana perannya kenapa dia berperan? Itu pertanyaan. Kenapa dia sangat berperan dalam bisnis multi level? Ini yang menarik ya. Nah, tadi kita katakan kan kepemimpinan itu pengaruh, Pak. Iya, betul. Ya. Sementara tadi di bisnis multi level itu kita bisa mendapatkan hasil yang besar atau aset kita akan terbangun kalau kita punya tim yang solid, tim yang berkualitas. Nah, itu bisa diciptakan kalau tentu awalnya kita punya orang-orang, Pak. Nah, bagaimana kita punya orang-orang? Tentu ya diawali dari merekrut, Pak. Dari merekrut. Nah, dalam merekrut itu juga kita harus bisa sudah mulai membangun kepemimpinan di situ, ya. Jadi sudah mulai kita membangun komunikasi dengan mereka sehingga nanti mereka mau bergabung dengan kita. Seperti saya bilang kemarin, merekrut ya. Nah, kemudian setelah itu nanti baru kita bangunlah relasi dengan mereka. Setelah kita bangun relasi dengan mereka, maka kita nanti sama-sama melakukan sesuatu, ya. Setelah itu nanti mereka juga akan merasakan bahwa mereka juga merasakan benefit dari keberadaan mereka dalam tim, maka mereka juga nanti akan semakin semangat dan terus meningkatkan produktivitasnya, Pak. Nah, jadi sebenarnya ini terkait dengan tingkatan kepemimpinan, Pak Andre. Iya, kepemimpinan. Jadi tingkatan kepemimpinan itu yang pertama sebenarnya adalah position, Pak. Position. Seperti saya katakan tadi, manajer, misalnya dia punya posisi manajer, dia tinggal ya
Yang di bawahnya itu harus ikut dia, karena kalau nggak ikut nanti dikasih SP, dipecat kan gitu kan. Nah itu tidak terlalu mengutamakan relasi, Pak. Jadi itu karena posisi saja ya. Nah jadi orang mengikuti kita ya karena memang sudah harus begitu. Bahkan boleh dibilang ya karena memang dia harus mengikuti. Tapi posisi yang kedua, kepemimpinan yang kedua itu adalah relasi, Pak. Jadi biasa disebut perkenanan. Orang berkenan mengikuti kita karena memang dia suka tadi. Nah di sini sudah mulai terbangun relasi, Pak. Nah di bisnis multi level itu orang-orang yang menjadi mitra kita itu bukan anak buah kita, Pak. Mereka adalah partner kita, mereka adalah mitra kita. Maka yang mengikat kita dengan mereka itu bukan posisi. Walaupun mungkin di jaringan posisinya jadi manajer, posisinya diamond, nah, itu nggak ada hubungan itu. Emang kalau kamu diamond, kamu yang gaji saya, enggak kan gitu. Nah, perusahaan yang akan memberikan bonus nantinya. Nah, maka harus membangun relasi. Maka sebenarnya membangun tim di multi level itu dimulai dari membangun relasi. Makanya salah satu skill penting kan adalah relasi. Nah, kemudian yang ketiga nanti, level ketiga, setelah kita bangun relasi, maka produksi, Pak. Artinya kita bersama-sama dengan orang-orang dalam tim kita ini menghasilkan omset. Contoh kita dampingi mereka untuk prospek, home prospek, sehingga terjadi nanti produksi, mereka dapat bonus, kita dapat bonus. Happy kan? Nah itu Pak, produksi. Nah level yang keempat adalah disebut reproduksi, Pak. Reproduksi itu adalah bahwa orang-orang yang sudah bersama-sama dengan kita produksi tadi kita ajarin untuk mereka bisa produksi sendiri. Artinya kita latih mereka. Ada mentoring yang saya sebutkan kemarin di situ, Pak. Kita latih mereka sehingga mereka pun bisa melakukan sendiri. Itu disebut reproduksi. Jadi artinya training, mentoring. Jadi kita latih mereka. Apa yang kita ketahui kita ajarkan kepada mereka. Nah, kalau kita sudah menjadi mentornya, kita sudah menjadi gurunya, ya kan? Dan mereka merasakan bahwa apa yang kita ajarkan, apa yang kita berikan ini bisa membantu mereka untuk lebih baik hidupnya, maka mereka akan menghargai kita kan gitu, Pak. Nah, sampai kita pada tingkat yang kelima, di mana orang-orang akan dengan sendirinya menghargai kita. Tanpa harus kita bilang, oh saya kan pemimpin, hargai saya. Tapi kalau kita tulus mengajarkan kepada mereka, kebersamaan kita sudah dengan mereka dan itu sudah berlangsung cukup lama dan mereka merasakan bagaimana mereka dibantu, bagaimana manfaatnya bersama-sama dengan kita, maka mereka merasakan pertumbuhan, maka mereka akan menghargai kita, Pak. Nah, jadi dalam business multi level sebenarnya yang paling pengaruh tiga ini. Level kedua itu kita membangun relasi sehingga orang berkenan. Yang ketiga, ayo kita bersama-sama bekerja, kemudian melatih mereka, Pak, gitu. Kalau penghargaan itu udah pasti diberikan oleh mereka. Kalau memang dianggap layak dihargai, pasti mereka hargai. Kalau soal posisi ini nggak terlalu pengaruh, karena di multi level itu kan member. Begitu kita gabung jadi member ya sudah. Posisinya apa ya? Kita hanya upline saja, upline, ya kan itu disebutnya kan. Nah dia downline, tapi bukan berarti downline ini bukan bawahan. Upline itu bukan atasan, tapi partner, iya. Partner. Maka oleh sebab itulah dalam membangun multi level itu membangun pengaruh itu dalam berarti menciptakan kepemimpinan, Pak. Maksud saya menciptakan, bukan menciptakan sih, membangun terus-menerus, meningkatkan terus-menerus kepemimpinan kita. Artinya mau semakin memperkuat pengaruh kita sehingga orang-orang merasakan kehadiran kita dan kalau kita nggak ada dicari, berarti kan itu kita sudah mempunyai pengaruh yang besar, Pak. Nah, semakin seorang leader multi level mempunyai pengaruh yang semakin besar, maka dia akan semakin mudah membangun timnya, semakin mudah nanti menduplikasi bahkan multiplikasi timnya, maka asetnya semakin bernilai, komisinya, bonusnya juga semakin besar, Pak. Itu, Pak Andre. Luar biasa, Pak. Mantap sekali itu penjelasannya. Nah, kembali pertanyaan selanjutnya, Pak. Siap. Ya, ini kan sudah sangat gamblang, ya, menurut saya dan mungkin pemirsa Mercy Channel Indonesia, gamblang jawabannya, sangat jelas. Yes. Nah, di pertanyaan terakhir, Pak, apakah pemimpin itu ini kan ada nih, Pak, ya, karena orang bilang, oh pemimpin itu bawaan saya gitu, natural gitu, atau bisa dilatih atau belajar gitu ya. Nah, kan atau memang udah pembawaannya atau karakternya gitu. Menurut Pak Manut itu gimana, Pak, tentang hal ini? Apakah pemimpin itu bisa diajarkan
dilatih atau Ya. natural? Oke, Pak. Jadi memang ada mungkin orang-orang tertentu yang terlahir mungkin sebagai pemimpin, ya kan? Mungkin ya anak-anak raja misalkan, ya kan, atau anaknya presiden. Ya, ada pengaruh mungkin itu ya. Tetapi berita baiknya bahwa kepemimpinan itu bisa dipelajari, Pak. Bisa dipelajari dan bisa diajarkan. Itu berita baiknya. Karena kita sebenarnya manusia kan, kata Einstein, kita menggunakan otak kita itu hanya 3% kah kalau nggak salah ya. Maksimal 5% digunakan. Artinya kita masih punya kapasitas otak 95%, Pak. Nah, mungkin di situ ada kepemimpinan di situ kan yang bisa dilatih, ya kan. Nah, jadi intinya kepemimpinan itu bisa dilatih, bisa dipelajari. Nah, caranya bagaimana? Tentu ya kita belajar daripada orang-orang atau mentor-mentor yang memang sudah terbukti sukses dalam memimpin. Karena dalam bisnis, Pak, dalam bisnis termasuk bisnis multi level, ada yang disebut dengan hukum katup, Pak. Hukum katup itu apa? Ini kepemimpinan kita. Contoh kita, kepemimpinan saya misalnya 6, artinya sedang-sedang saja. Maka bisnis saya itu hanya bisa sampai 5, Pak. Maksimum, mungkin 4. Bisnis saya tidak mungkin 7, Pak. Karena ini 6. Kalau bisnis saya mau masuk ke 6, kepemimpinan saya harus masuk ke 7, Pak. Minimal 7, 8. Itu baru bisa, Pak. Nah, artinya untuk bisa berkembang, kita harus selalu meningkatkan kepemimpinan kita. Nah, berita baiknya tadi, kepemimpinan itu bisa dipelajari. Maka belajarlah kita kepada mentor-mentor kita. Nah, bagaimana dalam proses sehari-hari ini juga penting. Seorang pemimpin itu, dia langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendengar, Pak. Listen. Dia harus mendengarkan orang lain. Sehingga orang lain, dia bisa tahu, kenal orang itu. Orang ini, oh maunya ini. Nah, walaupun kita tahu manusia pasti senang dipuji, betul nggak? Iya. Pasti senang kalau dihargai, pasti senang diperhatikan, kita berikanlah itu. Tapi kan setiap orang mungkin punya hal yang spesifik. Iya. Oh, ini orang ini suka jalan-jalan. Nah, orang ini suka menerima hadiah. Nah, itu begitu kita pahami tentang mereka, listen, ya kan, maka kita belajarlah dalam hal itu, mengetahui. Setelah kita belajar, tahu apa maunya orang, maka kita bisa memimpinnya, Pak. Kita bisa memimpinnya. Kita bisa mempengaruhinya. Oke, memimpin itu mempengaruhi. Ya. Begitu kita tahu apa maunya orang, berarti kita bisa mempengaruhinya. Betul nggak, Pak? Betul. Berarti kalau kita bisa mempengaruhinya, berarti kita bisa memimpin. Memimpin. Nah, suatu hal sangat penting, sebenarnya bukan hanya di bisnis multi level, dimanapun, seorang pemimpin, jika kita mengambil keputusan bahwa kita ingin memimpin, maka kita harus terus belajar. Tidak boleh berhenti belajar. Karena sebenarnya kita, manusia, itu mempunyai nature dari dalam diri kita yang paling dalam, sebenarnya jiwa kita ingin belajar, Pak. Maka kita akan senang kalau kita berkembang, Pak. Oh, kemarin belum bisa ini, sekarang sudah bisa ini. Maka jiwa kita itu akan senang, Pak. Tapi kalau kita stagnan begitu saja, nggak belajar gitu-gitu aja ilmunya, sebenarnya secara emosional kita merasa nggak enak tuh, Pak. Gini-gini aja akan merasa bosan. Jadi orang kalau merasa bosan, mulai bosan, kemudian apa istilahnya itu selain bosannya? Jenuh. Itu karena kurang belajar, Pak. Belajar gitu. Nah, kalau belajar itu dia akan selalu bersemangat. Kenapa? Jiwa kita secara emosional, sebenarnya jiwa kita mengingatkan kita, yes, ini yang saya mau. Saya ingin belajar. Nah, maka kalau kita ingin memimpin, maka kita harus belajar. Makanya ada ungkapan menyatakan, teruslah belajar untuk terus memimpin. Continuous learning for continuous leading. Gitu, Pak Andre. Ya. Berarti luar biasa sekali ya, Pak ya? Iya. Apa bisa dipelajari? Bisa dipelajari dan bisa diajarkan. Bisa diajarkan. Artinya tetap itu untuk kata namanya natural, berarti ada sebagian orang Ada. yang bisa belajar, Yes. yang bisa apa namanya dipelajari, bahkan sampai kapanpun mungkin bisa jadi pemimpinnya akan terus dikenang karena hal-hal yang dia lakukan tuh positif dan membangun, ya kan? Dan relasinya pun mungkin merasa luar biasa sekali gitu kan kepemimpinannya. Pak. Jadi bisa saya simpulkan di sini ya, Pak ya. Berarti dari pertanyaan kita pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kepemimpinan itu sendiri berarti punya pengaruh. Yang saya kutip adalah pengaruh. Intisarinya adalah pengaruh
dan influence. relasi ya Pak ya. Yes, influence. Jadi Betul. ketika kita bisa mempengaruhi, ya kan, kita bisa membangun relasi, maka kita bisa memimpin dia. Ya Yes. kan? Nah memimpin kan mungkin dari satu orang, dua orang, tiga orang, akhirnya banyak. Nah ada satu hal nih Pak Andre, saya tambahkan. Kenapa pengaruh itu penting? Saya tidak pernah bisa mengubah hidup Pak Andre. Kenapa? Karena Pak Andre lah yang menarik kepada diri Pak Andre melalui apa? Melalui apa yang Pak Andre pikirkan, yang Pak Andre katakan, dan Pak Andre lakukan. Oke? Tetapi saya bisa mempengaruhi pikiran Pak Andre, betul? Saat saya mempengaruhi pikiran Pak Andre, maka Pak Andre mikir, oh betul juga itu apa kata Pak Manuntun. Saya akan berubah begini, maka Pak Andre mulai berubah pikirannya, maka berubahlah nasib dan kehidupan Pak Andre. Itu sebenarnya Pak. Dalam memimpin tim juga demikian. Bagaimana kita memberikan pengaruh positif kepada mereka sehingga mereka pun berpikir seperti pemimpinnya, ya sukses tentunya. Karena kalau kita sukses ada kemajuan, kita akan happy Pak, kita senang Pak. Betul. Tapi kalau stagnan tadi ya kita nggak akan ada perkembangan kan gitu ya. Nah jadi saat kita seorang pemimpin memberikan pengaruhnya, maka orang lain akan dipengaruhi pikirannya, perkataannya, perbuatannya, actionnya berbeda. Maka hal yang ditariknya, artinya hal yang diciptakan dalam hidupnya pun akan berbeda, gitu Pak. Luar biasa sekali Pak, sangat dalam ternyata Pak ya. Ini kita bisa dalam konten selanjutnya ya Pak ya. Ya. Berarti Iya, Pak. tadi udah kita simpulkan, udah cukup jelas dari Yes. jabaran Pak Manuntun. Yes. Ya kita lanjutkan nanti untuk pertanyaan Siap. berikutnya Pak. Siap. Kita bahas mungkin lebih dalam, mungkin banyak Ya. pemimpin yang lebih Ya. tahu artinya kepemimpinan ya. Yes. Karena Bapak sendiri seorang pemimpin ya. Kita semua pemimpin. Baik, demikian Messi Channel di seluruh Indonesia. Pembahasan saya dengan Bapak Insinyur Manuntun Sitinjak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Oke, sama-sama Pak Andre. Sampai jumpa di Bincang. Sukses!